Amin Mas Navario Windu Wibawa. Mas tangkapin kucing garongnya, saya mau lihat kucing kesayangannya sampean di belakang. Amin, mau tanya Mas, kalau kru yang mengalami kecelakaan apakah masih pekerjakan atau diberhentikan? Dilihat. Kecelakaannya gara-gara apa nih? Kalau kecelakaannya faktornya murni musibah, ya enggak lah. Nyatanya kalian lihat kemarin bis yang terguling itu, yang keguling-guling itu, habis berapa itu? Nggak cukup 300 juta itu. Nyatanya krunya masih jalan semua, jalan di bis lain, masih nyerap bis lain. Perusahaan ini toleransinya sama karyawan tuh luar biasa. Makanya nggak usah heran kalau ngelihat di perusahaan ini tumpukan lamarannya sampai ribuan. Live sama kucing. Sekarang kalau kita mau ngeklaim karyawan, bis rusak sampai ratusan juta, mau kamu klaim tuh, kamu mau klaim berapa terus? Emangnya mereka mau suruh jual rumah, apa jual tanah gitu, buat bayar kerugian perusahaan? Kan nggak mungkin. Itu nilai atau angka yang nggak mungkin mereka bayangkan buat ganti. Mereka punya aja belum tentu. Makanya Pak Haji nggak pernah mau ngeklaim karyawannya karena itu. Tapi kalau misalnya serempetan dikit-dikit, kaca pecah, spion, ya bentuknya takzir lah, bukan klaim, supaya mereka lebih hati-hati. Kalau misalnya habisnya 5 juta terus suruh bantu bayar 500, kan itu bukan klaim namanya, tapi takziran. Assalamualaikum Mas, kapan saya diajak gabung menjadi kru Haryanto? Kapan ya? Sering-sering live habis subuh Mas. Pengennya sih gitu. Kadang takut kalian bosen. Kalau kalian tiap hari ngeliat aku bosen. Fik Air Clever, salam dari Kudus sendiri Mas. Waalaikumsalam. Di Kudus ya Mas. Bener enakan live di IG, tapi IG-nya lagi blokir. Jam berapa Lin? Di rumah kok nggak ada jam sih? Orang-orang sini pada gak mikirin jam, saking rutinitasnya monoton itu aja. Saya pengen banget ketemu Mas Rian sekalian ngobrol-ngobrol tentang dunia transportasi Mas, karena saya sedang merintis di dunia transportasi. Mau minta wejangan untuk membentuk sebuah perusahaan yang kokoh. Salam dari Bekasi Mas. Waalaikumsalam. Satu advice atau saran ketika kalian sudah memulai usaha, itu pastikan bahwa semua sistem organisasi dan sistem standar operasional perusahaan, termasuk yang paling penting pengendalian SDM-nya, itu pastikan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kamu harapkan sejak awal. Tuh. Dan satu kunci yang paling penting, perusahaan nggak boleh diatur sama karyawan. Banyak pengusaha-pengusaha yang rusak sistem operasionalnya dan rusak sistem pengendalian SDM-nya ya karena itu. Dan itu nanti ketika semakin besar, yang akan mengakar di situ adalah SDM yang buruk. Banyak pengusaha teman-teman yang kalau sharing sama aku, bahasa mereka semua sama. Nyari karyawan susah Mas. Akhirnya kalau ada karyawan yang rada aneh-aneh sama mereka, ya udah dibiarin. Nah itu salah gitu. Prinsip itu harusnya mending bis gua nggak jalan
daripada harus dijalanin sama orang yang gua nggak suka. Jadi nggak boleh kalian ketergantungan sama karyawan tuh nggak boleh, karena perusahaan sampai kapanpun nggak boleh dikendalikan oleh karyawan. Itu kunci banget. Makanya pengendalian SDM itu penting. Yang nggak bisa kalian kendalikan ya jangan dipakai walaupun kalian butuh. Gitu. Mau sebagus apapun, setenar apapun ibaratnya. Kalau dia nggak bisa dikendalikan sumber daya manusianya, kalau sumber daya manusia itu nggak bisa dikendalikan, jangan dipakai. Walaupun bis kalian nggak jalan karena nggak ada supir, mendingan begitu. Bawa Quratul Uyun live. Kamu mau nikah Bang Haji Quratul Uyun? Mas kalau berharap ke Allah punya usaha seperti Mas Ran boleh lah. Namanya cita-cita kan harus tinggi mungkin. Kenapa harus diketawain? Nggak boleh. Cita-cita harus tinggi mungkin. Makanya aku kadang kalau ada anak-anak, Mas aku masih sekolah, bisa kalau lulus pengen jadi supir. Ya buat gue salah lah. Jangan. Cita-cita tuh setinggi mungkin. Mempekerjakan supir, punya bis sendiri, mau jadi presiden, mau jadi dokter, insinyur itu. Walaupun ntar keplesetnya gagal ke supir-supir juga ya terserah, tapi kan seenggaknya cita-citanya tinggi dulu. Hendra Najib Mulyana. Amin. Mas ACC dong Mas FB ku biar gak ketinggalan kalau live Mas. Aku kalau di sini notif ada terus kan, kalau kalian follow aku ada biasanya. Mas kapan ke Terminal Purwodadi? Kapan? Nanti kalau udah ada waktu. Pengen ngeliat sih hasil program kerjaku yang kemarin. Tapi kayaknya kalau dilihat dari reportnya mah growth bagus. Jogja Pondok Pinang angkatan pagi ada nggak Mas? Nggak ada. Mas kapan ke Terminal Bojonegoro secepatnya insya Allah. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Rian, sehat selalu, amin. Selamat pagi Mas Rian, salam dari Pulau Gebang, semangat terus pantang mundur, amin. Mas kapan ke Terminal Purwodadi? Tadi udah tak jawab. Salam kopi hangat Mas, saking pinggiran kota Bogor, Cilengsi, Diva Rencar. Salam kopi hangat, saking pinggiran kota Cirebon, Cilengsi. Waalaikumsalam. Pagi ganteng, makasih. Kamu cowok nggak jadi. Mas Rian tiket ke Wonogiri udah berapa sekarang atau masih harga lebaran? Enggak, udah turun kok. Tapi belum normal. Tapi sudah turun. Masih naik dikit lah. Itu rata-rata perusahaan-perusahaan Jawa Timur tuh yang punya masalah dalam pengendalian SDM. Biasanya teman-temanku yang sharing masalah itu rata-rata dari Jawa Timur karena memang driver Jawa Timur itu kondang, susah diatur. Senengannya ngatur. Nah itu yang aku nggak suka, nggak boleh. Tapi alhamdulillah tergantung perusahaannya. Makanya karena nyatanya driver sini yang dari Jawa Timur semua rata-rata baik-baik, bisa ikut aturan perusahaan. Mereka tinggal gimana caranya supaya penerapan sistem operasional kamu bisa dilakukan oleh karyawan kamu, dan mereka melakukannya karena memang merasa kalau itu kewajiban dari hati mereka sendiri. Saya terima kasih Mas atas masukannya, mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung dan sering-sering langsung juga ya Mas. Amin. Assalamualaikum dari Pekalongan. Waalaikumsalam. Salam dari Megawan Mas. Waalaikumsalam. Tangguhku. Salam dari Tegal Mas. Waalaikumsalam. Kedunguni hadir Mas, turut prihatin atas kejadian kemarin di Wonu. Gak usah diperhatinin, gak ada korban kok. Kita itu kalau dapat laporan kecelakaan di jalan, yang pertama kali ditanyain ada korban apa enggak? Enggak ada Mas. Wes. Karena nggak mungkin lah kamu mau jalan 4.000 bis 1 bulan kok nggak ada yang kecelakaan sama sekali, itu nggak mungkin. Pasti ada, cuman nggak kayak expose aja. Cuman karena kalau di berita itu kalau nggak jualan Haryanto nggak laku, akhirnya ya gitu. Jangankan kok bisnya kepleset ya kan, supirnya kepleset aja viral Haryanto itu. Karena ya itulah istimewaan perusahaan ini, dalam hal terburuk sekalipun masih bisa bermanfaat buat orang.
bermanfaat buat orang gimana mas? Lah itu yang pada upload kan duit tuh lumayan adsense-nya kan. Makanya aku nggak pernah mempermasalahkan kalau ada orang upload di luar ya, Haryanto silakan bla 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 dimasukin YouTube dan sebagainya. Aku tuh nggak pernah mempermasalahin. Sakit hati aja enggak, kesel juga enggak. Karena aku tahu ya mungkin ini jalan buat aku ngebantu mereka nyari makan. Tapi kalau kalian upload di grup, aku nggak suka karena itu bikin suasana grup jadi nggak kondusif gitu. Upload aja di wall-wall pribadi kalian. Tapi jangan di grup sini. Karena itu akan bikin suasana nggak kondusif. Karena mania-mania itu kan kadang yes ada yang keras, ada yang lunak gitu. Daripada jadi ribut, kan nggak mungkin aku bisa ngatur kalian semua. Assalamualaikum Mas Rian, selamat pagi, salam dari perantau Cepu. Waalaikumsalam, kita menyapa. Waalaikumsalam. Baru kemarin, 1 hari sebelum kejadian Haryanto yang di Pekalongan, ada bis yang nendang truk sampai truknya terguling di tol juga ada. Nggak rame kan? Di YouTube ada, di mana tapi kan nggak viral, karena nggak laku gitu. Tapi kalau Haryanto kepleset dikit aja udah rame pasti. Semakin tinggi pohon menjulang tambah kencang pula iya gitu loh. Jadi semakin tinggi bendera perusahaan ini otomatis juga semakin tinggi juga semakin besar juga anginnya. Jadi anginnya itu dinikmatin aja, jangan ditendang. Jadi salah kalau kalian nganggep aku sakit hati ngeliat mereka upload. Enggak, demi Allah enggak. Gimana kalau aku larang kalian upload di grup ini karena aku pengen grup ini suasananya kondusif. Jadi kalian yang keras-keras itu nggak saling berantem sama yang lunak-lunak. Mas, kegiatan Pak Haji pagi ini biasanya ngapain? Pak Haji itu biasanya kalau habis subuh itu muter ya keliling naik motor apa gimana gitu. Itu tadi kayak yang aku ceritain. Biasanya sambil lihat-lihat tetangga-tetangganya, terus keadaan sekitarnya. Ntar habis itu di kantor ngecekin kerjaan, terus sholat duha Pak Haji itu. Pak Haji kalau sholat duha lama banget, nggak tahu berapa rakaat. Udah gitu ya ngantor udah. Itu rutin tuh Pak Haji tiap hari. Assalamualaikum Mas Rian, selamat pagi, semoga sehat selalu, amin amin. Jadi jangan disuruh sabar juga karena aku nggak ngerasa ngapa-ngapain gitu. Undur dulu OTW kerja, salam semuanya, amin. Ayo trouble by rame mas, kira apalagi nama musibah. Ya segitulah. Kadang suka risih kalau mas yang tabah ya, sabar ya. Iya sih, baik mungkin kalian niatnya baik gitu. Tapi karena aku bener-bener gak ngerasain gitu. Jadi kesel kan, ibaratnya kayak lu nggak lagi sedih nih, tapi tiba-tiba ada teman lu yang bilang lu jangan sedih ya gitu bla bla bla. Padahal gue nggak sedih gitu. Kayak gitu aja. Lebih ke arah situ sih perasaannya. Pengen banget main ke Garasi Kudus tapi kaki belum sembuh total. Mohon doanya mas, amin, mudah-mudahan kakinya cepat sembuh biar bisa aktivitas lagi, bisa main ke sini. Mas kru kalau selesai bertugas pulangnya naik HR tetap bayar? Enggak lah, apaan sih? Ya enggak lah. Orang agen-agen itu agen Haryanto, mereka kalau ada keperluan ke Jakarta bagaimana gratis gitu loh. Aku ngasih BDB, jadi semua agen-agenku, semua karyawanku, rekan-rekan kerjaku ibaratnya, anaknya, istrinya, orang tuanya itu gratis naik Haryanto. Suaminya, anaknya, orang tuanya gratis naik Haryanto. Salam saka wong Gebok Kudus Dewi mas. Waalaikumsalam. Tonggone Pri. Salam dari anak rantau Pati. Sampean tak sawang-sawang kok almarhum Pak Tingo, meskipun udah ratusan beliau tiap pagi masih menyapa kru di garasi tiap pagi walaupun cuma basa-basi. Dan karena emang orang-orang yang dari kecil udah dioperasional mas, ya mereka udah terbiasa banget, itu udah jadi bagian dari nafas mereka sehari-hari, sama kayak almarhum Pak Tingo. Ya situlah jiwanya seperti itu.
Salah mas, kenapa harga tiket HR lain daripada yang lain dengan harga tiket yang beda lebih mahal ya maksudnya ya dari yang lain, apa tipsnya agar selalu ramai? Gak tahu. Kalian ngerasain sendiri nih Haryanto kayak gimana pelayanannya, ya itu karena standar banget kan, ya kan standar banget lah. Yang lebih bagus banyak, gue yakin. Lebih murah banyak, lebih bagus lebih murah banyak banget. Kenapa kok paling ramai? Itu harusnya pertanyaan yang aku lontarkan ke kalian, bukan kalian lontarkan ke aku. Kalau kalian nanyanya kayak gitu ke aku, jawabanku pasti simple. Allah yang menggerakkan hati kalian buat memajukan dan membesarkan perusahaan ini. Jadi kalau aku pribadi nggak mungkin, karena standar operasional yang aku tetapkan, terus pelayanan perusahaan ini aku yakin sama semua. Semua PO pasti sama. Jadi itu PR buat kalian, cari apa yang bikin berbeda. Pengen lihat kegiatan Pak Haji jarang-jarang dibuat vlog, aku yang nggak berani ya mas. Ngeluarin HP di depan Pak Haji aja sungkan, apalagi kok ngevlog mau ngamerain dia, malu lah. Adab ya, etika mungkin. Aku walaupun bapak sama anak, kalau pengen ngadep beliau itu ngeliat waktu juga gitu. Lagi sibuk apa enggak ya gitu. Bukan berarti kok anak terus kapanpun bisa interaksi sama beliau juga. Kalau aku nggak berani, jadi kalau nggak perlu-perlu amat ya nggak deket. Dipanggil langsung ngadep. Assalamualaikum Mas Rian, salam dari Ponorogo, panjenengan dari amin. Jam berapa? Pas. Aku off dulu ya, mau ke Solikin Lentok Gor. Kalian yang pengen ketemu sama aku yang orang Kudus mau makan bareng, ayo ke tempatnya Pak Solikin Lentok di Gor. Mau ngajak Mas Didit sama Haji Yayan sama Mas Fajar sarapan di situ. Lintang Nino, amin. Makasih banyak yang udah nemenin liveku dari habis subuh sampai sekarang. Mudah-mudahan aktivitas kalian hari ini, pekerjaan kalian hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian diberikan rezeki yang halal, berkah. Amin. Salam buat keluarga kalian. Terus kita doakan mudah-mudahan kalian sekeluarga diberikan keselamatan selalu, kenyamanan dalam hidup. Amin. Terus tetap semangat buat berbuat baik dan menebarkan kebaikan selalu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.